Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, para pemirsa channel MZT Malang Raya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di episode kali ini kita membahas tentang aktivitas Nabi SAW di masa ketika beliau sebelum menjadi Nabi, yaitu adalah ra'yuhu SAW lil ghanam. Nabi SAW menggembala kambing. Nabi SAW menggembala kambing. Coba kita bayangkan ya, sekelas Nabi SAW, dahulu beliau menggembala kambing. Seperti itu. Wa kana fi sigharihi sallallahu alaihi wasallam yar'al ghanama li ahli Makkah. Adalah beliau SAW di masa kecilnya beliau menggembala kambing milik penduduk Mekah. Jadi istilahnya kerja. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW adalah orang yang produktif, bukan orang yang masif atau orang yang ya istilahnya kaum rebahan ya, ndak mau kerja. Kita bayangkan coba, di zaman dahulu mungkin pekerjaan-pekerjaan yang lebih mapan di zaman dahulu banyak, tapi Nabi memilih menggembala kambing. Dan ini bukan pilihan Nabi saja, tapi ini adalah inayah dan riayah dari Allah, merupakan arahan dan juga perhatian dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasul SAW. Ya, wa hadhi alama ukhra fa fil hadits sahih ma ba'atsallahu nabiyyan illa wara'al ghanam. Ya, ini termasuk tanda yang lain ya. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali nabi tersebut dahulu pernah menggembala kambing. Jadi semua nabi, semua rasul dahulunya mereka pernah menggembala kambing. Ada suatu hikmah terbesar jadi di dalam menggembala kambing itu. Qala lahu ashabu, para sahabat kemudian bertanya ke Rasulullah, wa anta ya Rasulullah, engkau ya Rasulullah, apakah engkau juga pernah menggembala kambing? Ya, katanya Rasulullah, wa ana ra'aitu ahli Makkah bil qararid. Iya, aku juga dahulu menggembala kambing milik penduduk Mekah bil qararid. Qararid di sini hiya ajza'u dirham wa dinar wa qila ismu mawdi'in bi Makkah. Qararid di sini adalah artinya beberapa potongan dari nilai nominal uang dirham atau dinar. Ada juga pendapat yang mengatakan qararid itu adalah suatu daerah, suatu tempat di kota Mekah. Jadi Rasulullah mengatakan, saya juga pernah menggembala kambing milik-milik penduduk Mekah di daerah yang namanya qararid, atau saya menggembala kambing bisa diartikan qararid juga adalah pecahan uang dari dirham dan dinar. Saya juga pernah menggembala kambing dan diupah, diberi gaji dengan qararid ya, pecahan uang dari dinar ataupun dirham, seperti itu. Ini menunjukkan Rasulullah SAW adalah orang yang produktif. Kita bayangkan ya, kita ini hidup banyak gengsinya, apalagi pemuda sekarang ini hidup dengan penuh gengsi ya. Ini Nabi loh ya, dari awal sudah diutus menjadi Nabi dan Rasul, dan dari awal tanda-tandanya sangat banyak, tapi beliau tidak gengsi untuk menggembala kambing, padahal kerjaan yang mapan di zaman dahulu banyak, bisnis atau menjadi juragan peternakan dan seterusnya. Tapi beliau memilih menggembalanya. Menggembala bukan hewan beliau, bukan milik beliau, milik penduduk Mekah. Jadi buruh ya, jadi buruh seperti itu ya. Tapi itu nggak lama, hanya Rasulullah pernah melakukannya seperti itu ya. Dan ini perlu kita ketahui ya, untuk menggugah semangat kita, terutama para pemuda. Sekarang kalau kita lihat di desa itu banyak sekali sawah-sawah terbentang, banyak sekali ladang-ladang terbentang. Akan tetapi jarang sekali kita temui para pemuda yang mau kerja garap sawah,
mengerjakan ladang dan seterusnya, ya. Karena apa? Karena mungkin dengan pendidikan mereka lebih memilih kuliah dan seterusnya. Setelah kuliah lulus mereka gengsi dengan gelarnya, dan ini dibalik ini semua sebetulnya ada ghazwul fikri, perang pemikiran, ya. Padahal Rasulullah menjelaskan hal, atau beliau juga di dalam hadis yang lain beliau juga banyak menyebutkan atau memberi arahan kepada umatnya, yaitu kita semua, untuk mempunyai al-iktifa'udz dzati. Iktifa'udz dzati itu ekonomi mandiri, ya, seperti itu, ekonomi mandiri, ya. Jadi nggak tergantung dengan yang lain, atau sampai tergantung dengan negeri yang sudah makmur, terbentang luas sawah, kemudian tergantung dengan utang-utangnya ke negara-negara lain dan seterusnya, bahkan mendatangkan beras dari luar negeri. Itu kan, ya, seperti itu bukan termasuk daripada hadyun nabawi, atau petunjuk arahan daripada Nabi SAW. Ya, wa dzalika ar-ra'yu li hikmatin baligha tahdhibiyya tamhidan li ri'ayatil umam fi ma ba'd. Nah, pengembalaan kambingnya Rasulullah, dalam kesibukan beliau menggembala kambing itu, di situ memiliki suatu hikmah yang sangat-sangat dalam sekali, yang sifatnya adalah mendidik Nabi dan mempersiapkan Nabi untuk bisa mengurus umat setelah itu. Setelah menggembala kambing, beliau ngurusi kambing, kemudian susah, ya, menggembala kambing tidak mudah, susah. Ya, seseorang giring bebek di sawah itu susah, apalagi kambing yang besar-besar seperti itu, ya, seperti itu. Dan orang-orang Arab itu kalau punya kambing bukan cuma 2, 3, 5, enggak, bukan cuma 10, 20, enggak. Ratusan, puluhan, 50 kambing digembala bareng, 40 kambing, 100 kambing digembala bareng, seperti itu, ya. Dan Rasulullah melakukan hal tersebut dengan tujuan apa? Persiapan kelak beliau akan memimpin umat, yang mengarahkan umat, sehingga disebutkan laqad ra'a umamad dunya bi ajma'iha wa kana dzalika ba'da ar-ra'yi lil ghanami. Sungguh Rasulullah telah bisa untuk memimpin umat dunia ini seluruhnya, dan itu terjadi setelah Nabi SAW dahulunya pernah menggembala kambing. Seperti itu. Semoga ilmu ini berkah, manfaat, menambah kecintaan kita kepada Nabi SAW, menambah iman kita kepada Nabi SAW. Kita semuanya dijadikan orang yang dapat mengambil ajaran-ajaran sang Nabi, tidak perlu gengsi dengan hal-hal yang telah ditawarkan oleh orang Barat ataupun orang Timur daripada musuh-musuh Islam, sehingga kita tidak terasa dan tidak sadar telah terjajah dari dalam pemikiran kita. Akan tetapi hadyun nabawi, arahan, ajaran, petunjuk sang Nabi yang kita ambil dan yang kita pegang dengan kuat, dengannya kita telah mengambil uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi ke episode yang berikutnya insyaallah di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.